Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan terkait materi tentang pemindahan risiko pada perusahaan asuransi. Saya sendiri, Anissa Sapitri Malik, dan teman-teman saya yang bernama Arif Ansori dan Devina Nurhartanti. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi yang sudah saya sebutkan tadi, dan saya sendiri akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari asuransi. Yang menurut bahasa, asuransi sendiri adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak atau pihak yang satu membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban membayar jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu menimpa dirinya atau barang miliknya. Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis sendiri atau yang disebut dengan surat perjanjian bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan pertanggungan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan. Menurut Abbas Salim sendiri, asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti atau substitusi kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Nah, asuransi sendiri ini bertujuan untuk memindahkan risiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungan terutama untuk mengurangi risiko-risiko yang kita ketemui dalam masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Nah, atau juga tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberi sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang ditanggungkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Devina Nurhartanti dengan NPM 1951040265. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan biaya asuransi. Manfaat asuransi menurut Martono ada 4. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Sebagai individu maupun pengusaha, polis yang dimiliki memberikan rasa aman atas kerugian yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Nilai pertanggungan dan besarnya premi diperhitungkan secara akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Kemudian yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan memperoleh kredit. Besar kredit yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung sesuai dengan nilai pertanggungan. Untuk memperoleh kredit dari bank, diperlukan agunan yang berupa rumah maupun gedung, dan agunan tersebut harus diasuransikan. Kemudian yang terakhir ada berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayar oleh tertanggung memiliki unsur tabungan yang memperoleh pendapatan berupa bunga dan bonus tambahan sebagai perjanjian. Selain manfaat, ada juga biaya-biaya asuransi. Biaya asuransi yang sudah umum diketahui adalah premi asuransi. Premi merupakan kewajiban yang dimiliki pemegang polis berupa pembayaran rutin setiap bulannya kepada perusahaan asuransi dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan perjanjian yang tertulis di dalam polis asuransi. Berikut penjelasan mengenai biaya-biaya asuransi yang terdapat pada Asuransi Prudensial Indonesia. Yang pertama ada biaya akuisisi. Biaya akuisisi meliputi biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis dan percetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan tenaga pemasar. Besaran nominal biaya akuisisi tergantung pada produk asuransi dan perusahaan asuransi itu sendiri. Biaya akuisisi didasarkan pada premi berkala dengan besaran nominal yang berbeda-beda.
yakni pada umumnya sebesar 70% untuk tahun pertama dan kedua, kemudian di tahun ketiga hingga kelima sebesar 20%, selanjutnya di tahun ke-6 dan seterusnya sebesar 0% alias gratis. Yang kedua ada biaya asuransi. Biaya asuransi bersumber dari saldo unit premi berkala. Apabila saldo sudah habis, maka biaya asuransi tergantung dari usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan pemegang polis, status apakah merokok atau tidak, dan besarnya uang pertanggungan. Yang ketiga ada biaya administrasi. Besaran biaya administrasi berbeda-beda dan tergantung bagaimana pemegang polis memilih frekuensi pembayarannya. Frekuensi pembayaran premi terbagi menjadi 4, yaitu tahunan, setengah tahunan, 3 bulanan, dan bulanan. Dengan begitu, rincian dari biaya administrasi yang dikenakan kepada pemegang polis diantaranya adalah untuk frekuensi tahunan sebesar 10.000 per bulan, kemudian frekuensi setengah tahunan 20.000 per bulan, 3 bulanan sebesar 27.500 per bulan, dan frekuensi bulanan sebesar 35.000 per bulan. Seluruh biaya administrasi akan terpotong dari saldo unit premi berkala. Apabila saldo sudah habis, maka dipotong dari saldo unit premi top up. Jika Anda menggunakan fasilitas e-transaction seperti e-polisi, e-transaction statement, serta cara pembayaran premi menggunakan auto debit rekening tabungan atau auto debit kartu kredit, maka Anda akan dibebaskan dari biaya administrasi. Selanjutnya yang keempat ada biaya penarikan dan penebusan polis. Biaya penarikan dan penebusan polis merupakan biaya yang dikenakan bila pemegang polis melakukan withdrawal atas saldo unit premi berkala atau penebusan polis pada periode tertentu. Rumus yang berlaku di Prudential Indonesia adalah besarnya biaya yang dibebankan sama dengan sekian persen dari saldo unit premi berkala. Besaran persentase tersebut tergantung dari tahun polis. Tahun pertama sebesar 75% dari biaya penarikan dan biaya penebusan, sementara tahun kedua polis sebesar 30%, sedangkan untuk tahun ketiga dan seterusnya dibebankan sebesar 0% dari biaya penarikan dan penebusan. Yang kelima ada biaya pengalihan dana investasi. Pada asuransi unit link Prudential Indonesia, Anda akan dibebaskan dari biaya pengalihan dana investasi atau switching maksimal 5 transaksi setiap tahunnya. Lalu di tahun yang sama, apabila ada transaksi selanjutnya, maka akan dibebankan biaya pengalihan dana investasi sebesar 100.000 per transaksi. Kemudian yang keenam ada biaya pengelolaan dana investasi. Merupakan biaya pada asuransi unit link yang digunakan perusahaan asuransi untuk mengelola dana investasi bersama dengan bank kustodian dan sekuritas. Besaran biaya pengelolaan dana investasi berkisar 0,75% hingga 2% dari dana yang dikelola. Selanjutnya yang terakhir ada pajak. Kebijakan pajak yang dibebankan atas penarikan atau penebusan polis tersebut telah tertulis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dan atau perubahan sebagaimana yang tertulis dan ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Sori, NPM 1951040247. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterbatasan asuransi. Asuransi juga itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada asuransi jiwa berjangka. Produk ini sering disebut dengan term life insurance. Asuransi ini memberikan potensi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Bila selama periode proteksi tidak ada konfirmasi atau klaim, maka dana premi otomatis hangus. Keterbatasan asuransi ini yaitu uang premi hangus jika tidak ada klaim pertanggungan selama polis berlaku. Yang kedua ada asuransi jiwa seumur hidup. Dengan sebutan nama lain adalah whole life insurance. Produk asuransi ini menawarkan proteksi seumur hidup. Keterbatasan asuransi ini ada dua, yaitu premi lebih mahal dan imbalan hasil nilai tunai lebih kecil dari tingkat inflasi secara umum. Yang ketiga ada asuransi jiwa dwiguna. Nama lain asuransi ini adalah endowment.
Asuransi ini menawarkan dua kegunaan, yaitu proteksi dan tabungan. Keterbatasan asuransi ini adalah premi yang relatif lebih mahal ketimbang jenis asuransi jiwa lainnya. Kemudian yang keempat ada asuransi jiwa unit link. Asuransi ini mirip dengan asuransi jiwa dwiguna. Perbedaan utamanya adalah pada fungsi investasi dalam produk asuransi ini. Nantinya premi yang dibayarkan akan dijadikan modal investasi oleh perusahaan asuransi. Dan adapun keterbatasan dari asuransi ini ada 3, yaitu premi lebih besar, kemudian imbalan hasil yang diberikan umumnya lebih kecil dibandingkan investasi lainnya secara langsung, misalnya reksadana. Ada resiko kerugian investasi sehingga uang pertanggungan pun lebih kecil daripada yang diilustrasikan. Dan kesimpulannya dari materi ini adalah, menurut istilah, asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk risiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis surat perjanjian. Bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian, atau kecelakaan lainnya, dengan pertanggungan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan. Adapun 4 manfaat asuransi yaitu, yang pertama, ada rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan memperoleh kredit. Yang keempat, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Selain manfaat, ada pula biaya-biaya dalam asuransi, yaitu yang pertama biaya akuisisi, yang kedua biaya asuransi, yang ketiga adalah biaya administrasi, dan yang keempat ada biaya penarikan dan penebusan polis, dan banyak lainnya. Keterbatasan asuransi berdasarkan jenisnya yaitu ada 4. Yang pertama asuransi jiwa berjangka, yang kedua ada asuransi jiwa seumur hidup, yang ketiga ada asuransi jiwa dwiguna, yang keempat ada asuransi jiwa unit link. Mungkin ini saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah itu datangnya dari kami semata-mata kelompok 6 dan pada para anggotanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.